down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalin nama aku Haikal Ahmad Fadila, biasa dipanggil Haikal. NPM aku A1B024053 dari kelas 2B, dan aku juga dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di video kali ini akan membahas materi tentang apa ya? Penasaran? Check this out. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Sebelumnya, teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu filsafat? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir secara mendalam. Kutipan-kutipan ini merupakan contoh cara berpikir. Dari contoh tersebut, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup. Umumnya di dalam ilmu filsafat, kita mempelajari cara-cara berpikir ini dari filsuf-filsuf. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas konsep, prinsip, dan tujuan pendidikan serta perannya dalam membentuk pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Filsafat ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa tujuan pendidikan, bagaimana metode atau kurikulum pendidikan yang ideal, apa nilai-nilai yang harus diajarkan, apa peran guru, murid, dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Hubungan filsafat dan pendidikan menurut John Dewey Hasan Langgulung 1987 menyebutkan bahwa filsafat merupakan teori umum sebagai landasan dari semua pemikiran umum yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan yang pertama, esensialisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya pengajaran pengetahuan dasar atau esensial yang dibutuhkan setiap individu untuk menjadi warga negara yang cerdas dan produktif. Yang kedua, perennialisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai abadi atau perennial yang dianggap relevan dan penting sepanjang waktu, terlepas dari perubahan sosial, budaya, atau teknologi. Ketiga, rekonstruksionisme adalah teori dalam pendidikan yang menekankan pada proses membangun pengetahuan secara aktif peserta didik. Yang keempat, progresivisme adalah aliran filsafat yang fokus pada pembelajaran yang relevan dengan pengalaman dan kehidupan nyata siswa. Fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan yang ideal atau berkualitas. Kedua, memberikan prinsip-prinsip umum. Ketiga, memupuk yang baik. Keempat, membantu siswa berkembang secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada pengetahuan atau akademik. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Kedua, manajemen menengah atau middle management. Ketiga, manajemen pelaksana atau operating management. Fungsi atau kegunaan manajemen pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kedua, optimalisasi sumber daya dana. Tiga, peningkatan kualitas pendidikan. Empat, pemberdayaan stakeholder guru dan siswa. Lima, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Baiklah, dari materi yang sudah disampaikan dapat kita simpulkan, filsafat adalah ilmu yang mendalami kebijaksanaan seperti makna hidup dan nilai moral. Filsafat pendidikan membahas konsep, prinsip, dan tujuan pendidikan, menjadi landasan teori bagi sistem pendidikan yang berkualitas. Alirannya seperti esensialisme dan progresivisme menawarkan pendekatan berbeda sesuai nilai dan tujuan. Fungsi filsafat pendidikan mencakup penentuan tujuan ideal dan
mendukung perkembangan siswa secara holistik. Manajemen pendidikan mengelola sumber daya melalui tingkatan manajemen untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan adaptasi teknologi. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa isi kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku buat di kolom deskripsi untuk mengetahui pemahaman teman-teman terhadap video materi yang sudah disampaikan. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.